Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Jeprianto, STHI MPD, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 7 Kota Padang. Baiklah, pada kali ini Bapak akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelas 10 Fase E, SMA SMK. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, pada pembelajaran hari ini kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, peserta didik menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kelima, peserta didik membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini yang pertama kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32. Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini membahas tentang larangan pergaulan bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendekati zina. Artinya, semua perbuatan yang dapat menjadi sarana dan sebab perbuatan zina itu dilarang. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjerumus pada perzinaan sehingga terjadi kerusakan pada umat Islam. Di sini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas. Adapun pergaulan bebas itu menurut bahasa adalah pergaulan itu merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan kelompok. Sedangkan bebas dapat diartikan sebagai terlepas dari kewajiban, aturan, tuntunan, norma agama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pergaulan bebas itu adalah sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, syariat, dan perasaan malu. Jadi, pergaulan bebas itu intinya adalah proses interaksi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai atau yang keluar dari norma agama. Jadi, apapun bentuk pergaulan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma agama, berarti itu termasuk kepada pergaulan bebas. Adapun contoh dari pergaulan bebas itu, yang pertama, seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Yang kedua, mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga, melawan kepada guru dan orang tua, merusak fasilitas umum, melakukan geng motor, meninggalkan sholat, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan syariat Islam termasuk kepada contoh dari perbuatan pergaulan bebas.
Ananda sekalian, bagaimana caranya kita mengatasi pergaulan bebas? Cara yang pertama adalah meningkatkan iman dengan memberikan bimbingan, pendidikan, dan pengajaran agama Islam yang memadai. Yang kedua, memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Inilah cara untuk mengatasi pergaulan bebas. Tadi kita telah membahas tentang cara menghindari pergaulan bebas. Sekarang, apa hikmahnya kita menghindari dari pergaulan bebas itu? Yang pertama, hikmah bagi kita adalah dapat memperoleh ridha dari Allah, memperoleh pahala dari Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, terhindar dari dampak buruk pergaulan. Yang kelima, dapat menggapai cita-cita di masa depan. Baiklah Ananda sekalian, sekarang kita akan masuk kepada Quran Surat An-Nur ayat 2. Quran Surat An-Nur ayat 2 ini membahas tentang larangan perbuatan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka dilaksanakan oleh sebagian orang-orang beriman. Baiklah, Ananda sekalian, larangan perbuatan zina. Apa yang dikatakan dengan zina? Zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Jadi zina itu dibagi menjadi dua macam. Ada namanya zina muksan, ada namanya zina gairu muksan. Apa yang dikatakan dengan zina muksan? Zina muksannya itu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukum bagi zina muksan ini adalah dirajam atau dicambuk sampai meninggal dunia. Yang kedua, zina gairu muksan. Apa yang dikatakan dengan zina gairu muksan? Zina gairu muksan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih jejaka atau gadis. Jadi, ketika kita mendapatkan seseorang melakukan perbuatan zina, langkah kita yang pertama sebelum kita menjatuhkan hukuman adalah kita harus menanya atau menginterogasi kepada kedua pelaku. Kita lihat identitas pelaku terlebih dahulu. Apakah dia termasuk kepada zina muksan atau zina gairu muksan? Karena apa? Walaupun mereka sama-sama melakukan berzina, tetapi yang satu sudah menikah, yang satu lagi belum menikah, maka hukuman bagi mereka itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kategori zinanya. Apakah dia termasuk kepada zina muksan atau zina gairu muksan? Jadi, apa akibat bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina? Yang pertama, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghancurkan masa depan anaknya.
Yang ketiga, merusak keturunan yang sah apabila penzinaan melahirkan seorang anak. Yang keempat, mendorong perbuatan dosa besar. Yang selanjutnya adalah nasab anaknya tidak jelas. Kenapa dikatakan nasabnya tidak jelas? Nasab itu adalah keturunan, garis keturunannya tidak jelas. Kalau anaknya lahir perempuan, maka tidak boleh ayahnya yang menjadi wali ketika melakukan pernikahan. Siapa yang menjadikan wali? Yang menjadi wali pada saat pernikahan anaknya adalah jatuh kepada wali hakim. Kalau anaknya laki-laki, tidak boleh memakai binti bapaknya dan tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Jadi, adapun hikmah menjauhi dari perbuatan zina. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dapat menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang keempat, dapat menjaga kesucian dan martabat diri. Yang kelima, terpelihara dari penyakit kotor. Yang keenam, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi, ananda semuanya, maka setelah kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Maka untuk itu Allah menekankan kepada kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 bahwasanya kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, mari kita hentikan dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya ananda semuanya. Insyaallah kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.